Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana kita telah dapat berkumpul pada ruang Zoom meeting kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Yang mana videonya akan di-share screen oleh Restu Septian Putra Pertama. Kepada Restu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita telah dapat berkumpul di ruang Zoom meeting untuk memaparkan materi presentasi kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memaparkan presentasi kita pada hari ini, sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Yuliantoro yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan materi kami pada hari ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Wadintang Manurung, yang kedua Elsa Nursanti, yang ketiga saya sendiri Visi Nurwalia, yang keempat Indah Tri Cahyani Effendi, yang kelima Putri Dwi Kartini. Baiklah, pembahasan pertama yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara yang akan dipaparkan oleh Elsa Nursanti. Kepada Elsa Nursanti, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, yaitu berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Dari penjabaran di atas, gabungan kata Nusa dan antara, menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa yang dihubungkan oleh laut. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Dua, alasan mengapa diperlukannya wawasan Nusantara. Alasan mengapa diperlukannya wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh latar belakang sejarah, sosiologis, dan politik bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan adanya wawasan Nusantara, kita bisa mempererat persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita ini dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika dan juga pada Pancasila. Contohnya, budaya kita dicuri dan diklaim oleh negara Malaysia ini. Ini merupakan salah satu bukti bahwa kurang peduli terhadap kebudayaan kita sendiri. Untuk itu,
Kita sebagai rakyat Indonesia harus lebih peduli lagi dengan kebudayaan, bukan itu saja, tetapi dengan nilai dan juga norma-norma yang ada dalam Pancasila, sehingga kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Elsa Nursanti yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu tentang latar belakang historis wawasan Nusantara yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda. Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda, di mana isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Sebelum keluarnya deklarasi Juanda ini, wilayah Indonesia didasarkan pada Territoriale Zien Maritim Kriegen Ordonantie tahun 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi, yaitu sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda, di mana pulau-pulau di wilayah Nusantara ini dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Nah, setelah keluarnya deklarasi Juanda pada tahun 1957 ini, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia, guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. Jadi, sebelum adanya deklarasi Juanda ini, laut itu bukanlah suatu pemersatu pulau-pulau yang ada di Indonesia, melainkan pemisah. Dan dengan adanya deklarasi Juanda ini, pulau-pulau pemisah itu, laut pemisah itu bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penyatu pulau-pulau di Indonesia. Yang kedua yaitu latar belakang sosiologis wawasan Nusantara, di mana berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan zaman, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Dalam rumusan GBHWN dikatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan keadaan sosiologis masyarakat Indonesia ini dan juga karena keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa ini telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, yaitu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Jadi yang awalnya bangsa Indonesia hanya ingin penjajahan itu pergi dari Indonesia, tetapi lama-kelamaan timbullah tekad untuk mendirikan bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia itu merdeka. Selanjutnya itu latar belakang politis wawasan Nusantara yang akan dibahas oleh Indah Tricayani Effendi. Kepada Indah, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan membacakan tentang latar belakang politis wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional mencakupi cita-cita nasional, tujuan, dan visi nasional. Cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional
Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya ada argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara mengajak seluruh warganya untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Termasuk di dalamnya adalah kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara ini menjadi sangat luas dan beragam isi flora dan fauna, serta penduduk yang memahami wilayah itu. Namun demikian, esensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negaranya untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Tricayani Effendi. Selanjutnya itu tentang esensi dan urgensi wawasan Nusantara yang akan dibahas oleh Putri Dwi Kartini. Kepada Putri, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas tentang esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan antara seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diabdikan pada kepentingan nasional. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Memiliki makna bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi juga mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Dwi Kartini.
Selanjutnya itu ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yang akan dipaparkan oleh Wadintang Manurung. Kepada Wadintang Manurung, waktu dan layar dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, meratakan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih atau kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk semua. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ayo guys, yang mau bertanya. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Iya, silakan. Nama saya Resitiara Sihombing dari kelompok 7. Pertanyaannya, apa saja hambatan yang dihadapi negara Indonesia di masa sekarang untuk mempertahankan esensi dari wawasan Nusantara dan bagaimana agar hambatan itu dapat diatasi? Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Resi. Selanjutnya, silakan Agung Pramana Putra.
Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya izin bertanya, yaitu langkah apa yang dapat generasi muda lakukan dalam mengkampanyekan wawasan Nusantara di tengah kemajuan teknologi saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Agung. Selanjutnya, silahkan Junior. Baik, saya dari kelompok 8 izin bertanya. Sejak kecil di sekolah kita telah diajarkan perihal wawasan Nusantara seperti mengenai sejarah kemerdekaan, Pancasila. Baik, saya lanjutkan. Saya izin off cam karena jaringannya. Saya lanjutkan, sejak kecil di sekolah kita telah diajarkan perihal wawasan Nusantara seperti mengenai sejarah kemerdekaan, Pancasila, Orde Lama, Orde Baru, kemudian seperti yang disinggung tadi, deklarasi Juanda, dan lain-lain. Menurut kelompok penyaji, bagaimana nasionalisme yang tinggi akan tercipta dengan mempelajari sejarah wawasan Nusantara, atau apakah ada hal lain yang dapat meningkatkan rasa cinta tanah air itu selain mempelajari sejarah? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Junior. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu ada pertanyaan dari Agung Ramana Putra yang akan dijawab oleh Yani Effendi. Kepada Indah, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Agung Pramana Putra, di mana pertanyaannya yaitu, apa yang generasi muda dapat lakukan agar pengetahuan tentang wawasan Nusantara dapat terus berkembang di tengah kemajuan teknologi saat ini? Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda yaitu, yang pertama, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, generasi muda juga harus mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Yang ketiga, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Dan yang terakhir, mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa, dan dapat dilakukan agar pengetahuan tentang yang terakhir itu ada mengembangkan iptek yang dapat dilandasi iman dan takwa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Tricaryani Effendi. Bagaimana, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Izin menambahkan moderator. Ya, persilahkan kepada Putri Dwi Kartini. Izin menambahkan pertanyaan dan jawaban dari Indah tadi. Apa yang generasi muda dapat lakukan agar pengetahuan tentang wawasan Nusantara dapat terus berkembang di tengah kemajuan teknologi saat ini? Nah, agar pengetahuan tentang wawasan Nusantara dapat terus berkembang di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini, tentu saja kita gunakan teknologi tersebut sebaik mungkin secara positif. Contohnya, menggunakan aplikasi sosial media seperti Instagram ataupun TikTok untuk menyebarkan video-video bersejarah atau menyebarkan berita-berita yang benar atau tidak hoax, dengan tujuan agar dapat menanamkan dan mencontohkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Sekian tambahan dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Dwi Kartini. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Junior Livin Christine Tambunan yang akan disampaikan oleh Elsa Nurti. Kepada Elsa, dipersilakan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari junior, yaitu menurut kelompok penyaji, apakah nasionalisme ini akan tercipta dengan mempelajari sejarah wawasan Nusantara, atau apakah ada hal lain yang dapat membantu meningkatkan rasa cinta tanah air selain mempelajari sejarah? Jawabannya itu benar. Nasionalisme yang tinggi dapat tercipta dari mempelajari sejarah wawasan Nusantara. Dengan mempelajari sejarah tersebut, seorang individu akan mengetahui bagaimana perjuangan jiwa nasionalisme tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Individu mendalami sejarah tersebut akan merasakan jiwa yang berkobar dan terdorong semangat nasionalismenya. Selain mempelajari sejarah, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air bisa mengeksplorasi Indonesia kita ini, seperti mengunjungi dan melihat dengan mata sendiri budaya dan keindahan yang dimiliki oleh negara kita ini. Kita juga dapat meningkatkan rasa cinta tanah air kita dengan membeli dan mengapresiasi produk beserta karya-karya dari warga negara Indonesia. Bagaimana bisa terima? Baik, terima kasih Pishi. Jawabannya dapat. Yang selanjutnya, maaf, apakah ada yang ingin menambah? Sepertinya tidak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Resi yang akan dijawab oleh Elsa Nursanti. Kepada Elsa, waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Resi. Yang pertanyaannya yaitu, apa saja hambatan yang dihadapi negara Indonesia di masa sekarang untuk mempertahankan esensi dari wawasan Nusantara dan bagaimana agar hambatan itu dapat diatasi? Jawabannya yaitu, hambatan yang dihadapi negara Indonesia sekarang adalah perkembangan teknologi. Dengan terlalu pesatnya perkembangan teknologi dapat mengakibatkan ketidaksiapan kita untuk menerima akses internet tersebut yang luas, sehingga pengaruh buruknya terhadap wawasan Nusantara itu kayak contohnya sekarang ini banyak anak-anak yang sudah diberikan fasilitas handphone sehingga mereka tuh lebih mengenal dunia ke barat-baratan. Terus hal yang dapat diatasi yaitu dengan membatasi akses tersebut pada usia dini dan memberikan pelajaran mengenai wawasan Nusantara. Misal seperti yang dilakukan yang pernah, maksudnya yang kita pelajari selama ini di sekolah, mengenal tentang negara Indonesia, ideologi negara Indonesia, bagaimana cara mengaplikasikan ideologi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana jawabannya, Resi? Apa dapat diterima? Baik, terima kasih. Terima kasih kembali, Resi. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Resi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Izin menambahkan? Ya, dipersilahkan kepada Bella Fambetia. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Bella Fambetia izin menambahkan jawaban dari Elsa, terutama terkait hambatan-hambatan untuk memudahnya pemahaman antara esensi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu hambatan internalnya, itu adanya sikap egosentrisme, di mana pemahaman ini dibangun dari semangat lokal tanpa memperhatikan kepentingan bersama dan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang kedua juga adanya sikap etno-nasionalisme yang merupakan sikap yang menonjolkan etnis tertentu sebagai superioritas sehingga kurangnya kebersamaan dalam warga negara Indonesia. Kemudian faktor eksternalnya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji, yaitu tentang pengaruh globalisasi di mana bangsa Indonesia itu lebih mengenal budaya kebarat-baratan dan juga ada pengaruh dari konstelasi politik internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bella Fambetia yang telah menambahkan jawaban. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin menambahkan?
Baik, sepertinya tidak ada. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.